Namo Buddhaya. Pertama-tama saya ucapkan selamat siang dan selamat datang para peserta seluruh bimbingan belajar ujian kode etik tahun 2025. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di sini dalam ruang belajar yang insya Allah bermanfaat untuk membantu kita semua untuk lebih siap menghadapi ujian kode etik yang akan diadakan akhir Oktober tahun ini. Tanpa berlama-lama lagi, hari ini kita akan mempelajari mengenai UUJN yang akan dinarasumberkan oleh Bapak Zaki Ananda Putra SHMKN, Notaris Kabupaten Cirebon, tempat dan waktu kami persilahkan. Oke, terima kasih Ibu Novia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para rekan-rekan calon notaris dan yang akan mengikuti bukan pada bulan ini. Untuk hari kedua ini materi kita terakhir tentang Undang-Undang Jabatan Notaris. Nah, rekan-rekan sekalian mohon disimak ya, lumayan banyak terkait tentang materi UJN. Kita langsung masuk ke slide pertama. Apa saja sih dasar hukum dalam UJN itu? Yang pertama, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris. Lalu ada juntonya juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lalu ada juga Permenkum Nomor 17 tentang formasi jabatan notaris dan penentuan kategori daerah. Ini Permenkum yang terbaru. Nah, ada juga tentang Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 tentang pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap notaris. Lalu ada juga beberapa peraturan pelaksanaan UJN. Ini rata-rata yang masih yang lama ya, seperti Permenkumham Nomor 19 2019, lalu Permenkumham Nomor 61 2016 juga. Lalu ada Kepmenkumham yang tahun 2004, lalu ada Permenkumham Nomor 16 tahun 2021 terkait organisasi. Lalu ada juga Permenkumham 2010 terkait persyaratan menjalankan jabatan notaris dalam bentuk persekan perdata. Lalu juga ada juga terkait bentuk cap atau stempel notaris. Itu Permenkumham M.02 HT.03.10 tahun 2007. Kita lanjut Ibu Novia. Nah, kita masuk ke pengangkatan notaris. Pada pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Sedangkan pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014-nya menterinya siapa? Menteri yang menjalankan urusan pemerintah di bidang hukum. Nah, untuk sekarang menterinya itu Menteri Hukum karena kita telah di bawah naungan Menteri Hukum. Nah, kalau dulu pada pasal 1 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2015 ini itu masih tentang Kementerian Hukum dan HAM. Lalu ada juga pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM yang menjalankan bidang urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintah negara. Sebelumnya ada historisnya juga nih rekan-rekan. Sebelumnya Ibu Novia, slide sebelumnya. Nah, ada juga historisnya yang sebelumnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 menyebutkan menterinya adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan. Oke, lanjut Ibu Novia. Oke, kita masuk ke Undang-Undang Jabatan Notaris. Nah, ini mohon diingat-ingat ya terkait Undang-Undang Jabatan Notaris. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang UJN, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 117 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443 diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2004. Lalu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang UJN, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 3 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5491 diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014. Nah, ada beberapa ketentuan yang diubah, yang antara lain yaitu penguat sebentar ya. Penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi notaris, antara lain adanya surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater. Ini bisa surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang psikolog ya. Nah, lalu perpanjangan jangka waktu untuk menjalani magang dari 12, dari dulu itu 12 bulan untuk magang dan diganti menjadi 24 bulan. Lalu adanya penambahan kewajiban, larangan merangkap jabatan, dan alasan pemberhentian sementara notaris. Lalu ada juga pengenaan kewajiban kepada calon notaris yang sedang melakukan magang. Penyesuaian pengenaan sanksi yang diterapkan pada pasal tertentu, antara lain berupa pernyataan bahwa akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, peringatan, lisan, peringatan tertulis, atau tuntutan ganti rugi kepada notaris. Pembedaan terhadap perubahan yang terjadi pada isi akta, baik yang bersifat mutlak maupun bersifat relatif. Lalu ada juga tentang pembentukan majelis kehormatan notaris, penguatan dan penegasan organisasi notaris, lalu penegasan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam pembuatan akta otentik, lalu penguatan fungsi, wewenang, dan kedudukan majelis pengawas. Lanjut Ibu Novia. Kita masuk ke pengertian notaris. Pengertian notaris itu terdapat pada pasal 1 UUJN. UUJN. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Lalu ada juga pejabat sementara notaris. Adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai notaris untuk menjalankan jabatan dari notaris yang meninggal dunia. Itu dapat pada pasal 1 angka 2 ya. Lalu selanjutnya ada juga notaris pengganti, yaitu seorang yang untuk sementara diangkat sebagai notaris untuk menggantikan notaris sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya. Itu ada pada pasal 1 angka 3. Ini biasanya rekan-rekan mungkin sebagian sudah pernah menjadi notaris pengganti. Nah, yang 3 ini harus dihafal ya. Apa itu notaris, apa itu pejabat sementara notaris, apa itu notaris pengganti. Ini biasanya ada juga pertanyaan untuk bukan terkait hal ini. Lanjut Ibu Novia. Oke, kita masuk ke pengangkatan notaris. Terdapat pada pasal 2 UJN, notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri. Pada pasal 1 angka 14, menteri adalah menteri yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang hukum. Lalu dapat disimpulkan bahwasanya notaris itu diangkat dan diberhentikan oleh menteri hukum. Sekarang kan menteri hukum ya, bukan menteri hukum dan HAM, karena sudah dibagi. Oke, kita lanjut Ibu Novia. Ini terkait UPN, ini historis ya. Ini cuman sebatas historis bahwasanya sebelum pada tahun 2018, 2019 sampai 2021 itu untuk menjadi notaris itu tidak hanya menyelenggarakan UKEN saja, tapi harus mengikuti UPN, lalu ada PPKJN juga. Ini bisa rekan-rekannya di slide ya, yang sudah dikirim oleh Ibu Novia di grup. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini beberapa catatan tentang syarat pengangkatan notaris, yaitu sehat jasmani, rohani, salah satu syarat pengangkatan notaris sebagaimana disebutkan pada pasal 3 UUJN. Sehat jasmani rohani dinyatakan dalam surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater. Ini biasanya surat keterangan sehat dari dokter ini biasanya rumah sakit pemerintah ya diminta ya biasanya. Nah, apa sih maksud dari sehat jasmani ini dan sehat rohani? Yaitu untuk melaksanakan wewenang dan kewajiban sebagai notaris. Nah, lalu syaratnya magang juga magang 24 bulan, atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri, atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata 2 kenotariatan. Nah, yang dimaksud dengan prakarsa sendiri adalah yaitu
bahwa calon notaris dapat memilih sendiri kantor yang diinginkan dengan tetap mendapatkan rekomendasi dari organisasi notaris. Nah, lalu yang dimaksud dengan menjalani magang atau nyata telah bekerja ditentukan berdasarkan surat keterangan tanggal pertama kali magang atau bekerja di kantor notaris dan telah terdaftar sebagai ALB ini. Nah, rekan-rekan yang masih terdaftar ALB di website lama, segera ya di daftarnya di website terbaru karena organisasi sudah satu ya, tidak ada dualisme lagi. Oke, lanjut Ibu Novia. Ini untuk syarat-syarat pengangkatan notaris eh, dari ketentuan dari pasal 3 UJN Junto Parmenkumham ya. Ini sebagaimana saya jelasin sebelumnya, beberapa kalau yang dari Parmenkumham itu mintanya juga eh, apa namanya minimal umur 27 tahun ya. Jadi rekan-rekan nih yang ikut UKAN 2025 yang bulan Oktober ya. Nah, insya Allah kemungkinan bakalan ada pengangkatan tahun ini. Jadi bisa dipersiapkan juga syarat-syaratnya nanti ya sekalian bagi yang udah berumur 27 tahun. Lalu sehat jasmani dan rohani, berijazah sarjana hukum S1-nya dan strata strata 2-nya kenotariatan, menjalani magang atau nyata-nyata bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 bulan atau 2 tahun berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau rekomendasi organisasi notaris setelah lulus. Tidak tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris. Ini bisa nanti dibikin surat pernyataan biasanya ketika mau melakukan pengangkatan notaris dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Nah, lalu ada juga beberapa peraturan yang diatur oleh menteri, seperti misalnya ijazahnya harus legalisir, KTP-nya juga ada, KTP legalisir Dukcapil, akta kelahiran ada nggak ya? Seingat saya ada juga di akta kelahiran. Terus lalu ya sih ya akta kelahiran ya SKCK juga, SKCK itu wajib wajib SKCK biasanya SKCK dari Polda ya untuk notaris. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini sama seperti tadi kita next saja. Oh ya, NPWP juga itu syarat juga syarat juga untuk pengangkatan notaris dari Kementerian Hukum yang di Jenahunya. Nah, rata-rata juga KTP juga dilegalisir ya, dilegalisir. Biasanya dilegalisir Dukcapil eh, kadang ketika apa namanya itu berkasnya pemeriksanya ini mintanya legalisir Dukcapil, ada juga yang lolos legalisir notaris. Lanjut Ibu Novia. Ini cuma sebatas dinamika pengangkatan notaris ya pasca berlakunya UJN. Nah, karena yang sebelumnya saya bilang tadi ada historis tentang UPN, lalu eh, peningkatan kualitas itu semata-mata kementerian tersebut untuk mewujudkan notaris yang memiliki kompetensi sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini terkait peningkatan PPKJN ya, ini terkait PPKJN ini sudah dibatalkan, jadi tidak perlu ada PPKJN lagi. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini terkait seleksi pengangkatan CAT ini bagi rekan-rekan yang mungkin ada yang telah mengikuti CAT. Nah, ini juga ada dinamikanya juga kan karena organisasi kita kisru, jadi tidak adanya kepastian hukum bagi calon notaris, maka pemerintah inisiatif untuk melakukan ujian CAT untuk calon notaris. Oke, lanjut Ibu Novia. Nah, ini kita masuk ke sumpah jabatan notaris.
Nah, sebelum menjalankan jabatannya, notaris wajib mengucapkan sumpah janji menurut agamanya di hadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pejabat itu adalah kepala kantor Kanwil, Kanwil Kementerian Hukum ya rekan-rekan sekalian. Nah, jika berhalangan hadir maka dilakukan di hadapan kepala divisi pelayanan hukum. Nah, ini lafaz sumpahnya bisa dilihat di pasal 4 ayat 2 UJN. Bagi rekan-rekan jangan lupa di print ya UJN-nya, di print. Oke, lanjut Ibu Novia. Nah, ini setelah kita melakukan sumpah. Setelah rekan-rekan melakukan sumpah, dalam waktu 60 hari, ini maksud saya itu dalam jangka waktu 60 hari itu terhitung sejak tanggal panggilan sumpah janji jabatan notaris, rekan-rekan harus menjalankan jabatan dengan nyata, menyampaikan berita acara sumpah janji jabatan notaris kepada menteri, organisasi, MPD, MPW juga, lalu Pengwil juga, PP juga, lalu ke kantor-kantor BPN, kantor-kantor pengadilan, sama bupati ya, bupati atau wali kota di tempat kalian diangkat nanti. Itu ada di pasal 7 UUJN. Oke, lanjut Ibu Novia. Nah, ini untuk alur pengangkatan notaris seharusnya kalau bagi saya rekan-rekan udah pada tahu ya, kita harus seleksi ALB dulu, lalu setelah seleksi ALB kita menjadi ALB dan membayar uang pangkal 2,5 juta, lalu kita melakukan magang 24 bulan secara berturut-turut sejak terdaftar sebagai ALB. Nah, lalu setelah magang 24 bulan ada juga mabernya juga per semester dan mengikuti UKEN, ujian kode etik. Oke, lanjut Ibu Novia. Nah, ini untuk pemberhentian sementara. Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena dalam proses pilot atau penundaan kewajiban pembayaran hutang, berada di bawah pengampuan, melakukan perbuatan tercela, melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris, dan atau sedang menjalani masa penahanan. Nah, sebelum pemberhentian sementara dilakukan, notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan majelis pengawas secara berjenjang dari majelis pengawas daerah, lalu lanjut ke majelis pengawas wilayah, baru majelis pengawas pusat. Nah, pemberhentian sementara di sini dilakukan oleh menteri atas usul majelis pengawas pusat ya. Pemberhentian sementara berdasarkan alasan melakukan perbuatan tercela dan melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik yang berlaku paling lama 6 bulan. Itu ada di pasal 9 UJN. Nah, yang dimaksud dengan melakukan perbuatan tercela adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat. Pemberhentian sementara dijatuhkan untuk jangka waktu 3 bulan sampai dengan 6 bulan. Untuk yang norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat ya. Lanjut Ibu Novia. Nah, kita masuk ke pemberhentian notaris. Nah, notaris berhenti menjabat yang pertama diberhentikan dengan hormat. Ada 3 ya, dengan hormat, dengan tidak hormat, diberhentikan sementara. Nah, yang dengan hormat ini yaitu pertama meninggal dunia. Itu ada pada pasal 8 ya. Meninggal dunia telah berumur 65 tahun. Nah, kalau di UJN masih 65, sedangkan di putusan MK kemarin itu yang diajukan oleh Bapak Anustisus itu 67 tahun untuk masa pensiunnya dan bisa diperpanjang sampai 70 tahun. Nah, 65 tahun dan tidak diperpanjang masa jabatannya, permintaan sendiri, tidak mampu secara rohani atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus-menerus lebih dari 3 tahun, merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris. Nah, diberhentikan dengan tidak hormat. Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh menteri atas usul majelis pengawas pusat. Nah, apabila yang pertama dinyatakan pilot, berada di bawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 tahun, melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris, melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan. Sedangkan diberhentikan sementara ini yaitu diberhentikan sementara dalam jabatannya
Karena yang pertama bisa juga dalam proses pilot atau penundaan kewajiban pembayaran utang, berada di bawah pengampuan, melakukan perbuatan tercela, melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris, atau sedang menjalani masa penahanan. Itu ada pada pasal 9 ayat 1 UJN. Oke, lanjut Ibu Novia. Nah, notaris yang diberhentikan sementara harus menyerahkan protokolnya kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 bulan. Itu ada pada pasal 3 ayat 3. Notaris yang menjalani masa pemberhentian sementara harus menyerahkan protokol notaris kepada notaris lain sebagai pemegang protokol. Penunjukan notaris pemegang protokol ditetapkan oleh Menteri atas penunjukan Majelis Pengawas Daerah. Penyerahan protokol dilakukan di hadapan Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara. Nah, ini ada juga notaris yang telah selesai. Nah, ini bagi yang kalau telah selesai menjalani masa pemberhentian sementaranya dan telah menyelesaikan kewajibannya, nah wajib dilakukan serah terima protokol kembali dari notaris pemegang protokol kepada notaris yang bersangkutan dalam jangka waktu 30 hari dengan penandatanganan berita acara serah terima protokol. Nah, lalu yang menentukan waktu paling lama untuk serah terima protokol tersebut adalah 14 hari. Setelah serah terima protokol, notaris menyampaikan laporan kepada menteri dengan ditembuskan kepada MPP, MPW, MPD, dan pengurus pusat. Paling lama 14 hari sejak serah terima dilakukan. Lanjut, Ibu Novia. Nah, ini alasan pemberhentian sementara. Yang pertama yaitu dalam proses pilot atau penundaan kewajiban bayar utang. Sampai dengan dinyatakannya pilot atau ditolaknya permohonan pilot, kreditur berdasarkan putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maksimal 196 hari. Nah, lalu berada di bawah pengampuan sampai dengan tidak berada di bawah pengampuan atau sampai dengan diberhentikan dengan tidak hormat karena berada di bawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 tahun. Melakukan perbuatan tercela, melakukan pelanggaran terhadap kewajiban larangan jabatan serta kode etik notaris yaitu yang berlaku paling lama 6 bulan. Jadi alasan pemberhentian sementara ini yang untuk melakukan perbuatan tercela itu paling lama 6 bulan ya, paling lama 6 bulan. Nah, lanjut Ibu Novia. Nah, sedangkan untuk pemberhentian dengan hormat, sebelumnya sudah saya beritahu notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena meninggal dunia, telah berumur 65 tahun, untuk sekarang 67 tahun ya, permintaan sendiri, tidak mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus-menerus lebih dari 3 tahun, dibuktikan dengan surat keterangan dokter merangkap jabatan sebagai PNS, pejabat negara, advokat, atau mangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris. Nah, ini ketentuan umur 65 tahun diperpanjang sampai umur 67 tahun. Ini untuk seingat saya ini yang lama ya, dari 60 ke 67, sedangkan sekarang itu 67 tahun sampai 70 tahun. Lanjut Ibu Novia. Nah, untuk alasan pemberhentian dengan hormat, yang pertama meninggal dunia dalam menjalankan jabatannya. Tetap ada kewajibannya yaitu ahli waris atau karyawan atau rekan notaris wajib memberitahukan kepada MPD maksimal 30 hari setelah notaris meninggal dunia. Nah, lalu tugas jabatannya dijalankan oleh notaris pengganti sebagai pejabat sementara. Sementara notaris maksimal 10 hari maksimal 30 hari sejak notaris meninggal dunia, dan pejabat sementara notaris wajib menyerahkan protokol notaris yang meninggal kepada MPD maksimal 60 hari setelah masa jabatan pejabat sementara notaris berakhir. Lalu untuk bersangkutan berusia 65 tahun, yang sekarang 67 tahun ya, memberitahukan kepada MPD dalam waktu paling cepat 180 hari atau paling lambat 60 hari sebelum notaris tersebut pensiun. Nah, memberitahukan kepada MPD paling lambat 60 hari sebelum notaris yang bersangkutan berusia 67 tahun ya, sekarang 67 tahun. Ingat-ingat ya rekan-rekan,
Lalu ini memberitahukan kepada MPD paling lambat 30 hari sebelum mengajukan permohonan berhenti kepada Menteri. Nah, lalu memberitahukan kepada MPD paling lambat 30 hari setelah notaris dinyatakan tidak mampu melaksanakan jabatan secara terus-menerus. Nah, ini yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 5 sama 6 ini seingat saya itu jika ada rangkap jabatan ya, misal jadi pegawai. Nah, yang terakhir ini kalau nggak salah yang jasmani ya. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini tidak mampu secara rohani atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan secara terus-menerus lebih dari 3 tahun. Nah, ini baru diberitahukan kepada MPD paling lambat 30 hari setelah notaris dinyatakan tidak mampu menjalankan jabatan. Sedangkan jika merangkap jabatan nih, siapa tahu rekan-rekan telah menjadi notaris, langsung ngecaleg, jangan lupa harus diberitahu kepada MPD atau teman-teman yang siapa tahu udah jadi notaris terus iseng-iseng ikut CPNS dan jadi PNS wajib memberitahukan kepada MPD paling lambat 60 hari ya. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini untuk pemberhentian dengan tidak hormat terdapat pada pasal 12, pasal 13, pasal 10 Permen-Kumham, pasal 89 Permen-Kumham. Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya atas usul Majelis Pengawas Pusat yang sebelumnya sudah saya jelaskan, yaitu dinyatakan pailit, berada di bawah pengawas secara menerus lebih dari 3 tahun, melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris, misal berjudi, mabuk, menyalakan gunakan narkoba dan berzina, atau yang kayak seperti nanti siapa tahu viral. Nah, itu jangan sampai nih yang kayak viral-viral lah, karena sekarang era sosmed udah semakin menyeramkan ya rekan-rekan. Nah, melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan, dalam artian tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan jabatan notaris. Nah, ini untuk jika notaris diberhentikan tidak hormat oleh menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Lalu notaris tidak menjalankan kewajiban yang harus dipenuhi oleh notaris sampai masa pemberhentian sementara telah berakhir. Notaris yang sedang menjalani masa pemberhentian sementara dan ternyata di kemudian ditemukan melakukan pelanggaran lainnya diancam sanksi yang sama. Notaris mendapat 3 kali sanksi pemberhentian sementara selama periode 12 bulan. Lalu tidak melaksanakan serah terima protokol tanpa alasan yang sah dalam jangka waktu telah ditentukan. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini terkait perpanjangan masa jabatan notaris. Nah, untuk sekarang Menteri dapat mempanjang masa jabatan notaris sampai dengan usia 70 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan notaris yang bersangkutan. Permohonan perpanjangan masa jabatan notaris diajukan dalam jangka waktu paling singkat 180 hari atau paling lambat 60 hari sebelum notaris bersangkutan mencapai umur, ini kalau nggak yang sekarang kan yang di 65 ya, yang sekarang itu 67, sesuai dengan putusan MK ya. Permohonan disertai dengan dokumen yang terdiri atas asli surat keterangan sehat berisi hasil pemeriksaan kesehatan fisik secara keseluruhan dari dokter rumah sakit, asli surat keterangan sehat rohani dari dokter jiwa atau psikiater rumah sakit, asli rekomendasi dari MPD, MPW, dan MPP, asli rekomendasi dari Pengda, Pengwil, PP, asli surat penunjukan MPD kepada notaris penerima protokol, dan membayar PNBP perpanjangan masa jabatan. Nah, untuk kategori daerah A itu 100 juta, kategori daerah B 15 juta, kategori daerah C 7,5 juta. Ini untuk kategori daerahnya rekan-rekan harusnya udah tahu ya. Kategori daerah tuh yang A itu kayak seperti DKI, yang B seperti Kota Bogor, Kabupaten Bogor. Nah, yang C ini seperti di Cirebon masih C. Oke, lanjut Ibu Novia. Nah, ini kita masuk ke kewenangan notaris yang diatur dalam pasal 15 UU-JN. Nah, untuk kewenangan umumnya, sebagaimana kita ketahui, notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang dikehendaki oleh orang yang berkepentingan. Dan dinyatakan dalam akta otentik menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosel, salinan, dan kutipan akta. Nah, semua itu sepanjang pembuatan
akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain ditetapkan oleh undang-undang. Sedangkan kewenangan khususnya yaitu mengesahkan tanda tangan, menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan, dan dengan mendaftar dalam buku khusus, membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana tulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, itu legalisir, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akte, membuat akte yang berkaitan dengan pertanahan, membuat akta risalah lelang. Nah, lalu antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi dilakukan secara elektronik atau cyber notari, membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Lanjut Ibu Novia. Nah, kita masuk ke legalisasi rekan-rekan. Nah, kan salah satu kewenangan khusus kita sebagai notaris itu dalam UJN itu yaitu legalisasi. Mengesahkan apa itu legalisasi, yaitu mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Nah, ini yang perihal legalisasi warmarking ini harus diingat-ingat ya rekan-rekan, jangan sampai terbalik. Ini biasanya juga keluar ketika ujian kode etik. Hal itu belum Ibu Novia. Balik lagi. Nah, ada di pasal 15 UU JN ya rekan-rekan sekalian terkait legalisasi. Nah, ini bisa yang untuk penjelasannya bisa dibaca di slide nanti ya. Kita lanjut contoh legalisasinya. Nah, ini contoh legalisasi bisa rekan-rekan lihat legalisasi nomor 002 garing leg garing VN garing 2024. Nah, saya si Fulan sarjana hukum magister koordinator notaris di Kabupaten Semarang menerangkan bahwa isi surat dokumen telah saya notaris jelaskan kepada Nyonya B, Tuan A, dan setelah itu Nyonya A dan Tuan B tersebut di atas membubuhkan tanda tangan pada surat dokumen ini di hadapan saya notaris pada hari ini Selasa. Nah, ini contoh untuk dimasukkan di buku daftar surat di bawah tangannya ya, rekan-rekan untuk legalisasi bisa dilihat ada nomor urut, tanggal disahkan, sifat surat, nama penghadap, atau yang diwakili atau yang dikuasakan. Lanjut Ibu Novia. Nah, kita masuk ke warmarking. Nah, setelah legalisasi itu ada warmarking. Warmarking ini ada pada pasal 15 UU JN, yaitu untuk membuka surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus. Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa warmarking kan dibedakan dua bentuk verklaring, van visum, dan legalisasi. Nah, ini untuk mengatur tentang pasal 15 ayat 2 UJN ini mengatur tentang notaris untuk melakukan warmarking dalam bentuk verklaring, van visum yang dalam praktek sehari dikenal dengan istilah warmarking. Berbeda ya dengan legalisasi yang penatangan surat dokumen dilakukan oleh para pihak di hadapan notaris. Sedangkan warmarking ini penghadap datang kepada notaris dengan membawa surat dokumen yang telah ditandatangani sebelumnya sehingga dalam hal ini notaris hanya membukukan. Ingat ya rekan sekalian, untuk warmarking ini kita hanya membukukan saja. So, mereka sudah penandatanganan sebelum ke kantor. Lalu kita mendaftarkan dalam buku khusus untuk keperluan warmarking. Nah, yang membedakannya yaitu pada pertama kepastian tanggal penandatangannya. Pada surat dokumen yang di warmarking umumnya telah ditandatangani oleh para pihak pada hari dan tanggal sebelum tanggal pendaftaran oleh notaris. Pada warmarking notaris dihadapkan dengan akta di bawah tangan yang sudah ditandatangani sebelumnya sehingga notaris bertugas untuk memastikan bahwa akta tersebut benar-benar ada dan kemudian mencatatkannya dalam buku khusus. Pencatatan ini tidak merubah kedudukannya menjadi akta otentik melainkan tetap berlaku sebagai akta di bawah tangan. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini terkait notaris yang melanggar ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf A sampai huruf L pada ujian dapat dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian sementara, lalu selain dikenai administrasi pelanggaran terhadap kewajiban notaris untuk mengirimkan laporan akta yang berkaitan dengan wasiat. Nah, ini per bulan wasiat wajib dilaporkan ketika rekan-rekan sekalian telah menjadi notaris. Walaupun nihil pun tetap harus dilaporkan. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini contoh warmarking ya rekan-rekan sekalian.
Ini contoh watermarking, bisa dilihat telah telah dibukukan dan didaftarkan dalam buku daftar. Nah, ini contoh penulisannya untuk yang dibukukan. Bisa dilihat dari slide. Kita lanjut Ibu Novia. Kita masuk ke larangan notaris. Nah, larangan notaris ini diatur selain di kode etik ada juga loh di UJN kita. Larangan notaris diatur pada pasal 17, yaitu menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya. Dalam artian rekan-rekan sekalian setelah menjadi seorang notaris jangan sampai menjalankan jabatannya di luar wilayah jabatan ya. Wilayah jabatan ini satu provinsi. Nah, meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah, merangkap sebagai pegawai negeri, merangkap jabatan sebagai pejabat negara, merangkap jabatan sebagai advokat, merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai BUMN atau BUMD atau badan usaha swasta, merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah atau pejabat dalam kelas 2 di luar tempat kedudukan notaris. Dalam artian jangan sampai kantor PPAT-nya beda ya, beda sama kantor notarisnya. Misalnya kantor notarisnya di Cirebon, di Kabupaten Cirebon, jangan sampai kantor PPAT-nya di Kota Cirebon. Nah, lalu menjadi notaris pengganti atau melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris. Notaris yang melanggar ketentuan mengenai larangan notaris dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini terkait tempat kedudukannya ya. Bahwasanya rekan-rekan sudah pada tahu ya untuk tempat kedudukan sama wilayah jabatan itu tempat kedudukannya kabupaten atau kota, sedangkan wilayah jabatannya ini seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukan tersebut. Nah, ini notaris wajib mempunyai satu kantor yang tempat kedudukan notaris sebagai PPAT wajib mengikuti. Nah, ini wajib mengikuti tempat kedudukan notaris. Nah, bagi rekan-rekan yang telah udah ikut UPAD dan lulus, nah saran saya jangan dulu untuk melakukan pengangkatan PPAT, lebih baik melakukan pengangkatan notaris terlebih dahulu ya. Jadi untuk PPAT-nya bisa ditarik ke wilayah notarisnya. Nah, lalu notaris yang melanggar ketentuan ini dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis juga, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini kita lanjut. Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata. Nah, maksudnya ini dalam artian jadi kayak satu kantor itu bisa dua notaris ya, satu gedung dua notaris itu bisa. Tapi harus seperti ruangannya harus beda dan harus mandiri. Nah, ini banyak juga kita jumpai di Jakarta ya, seperti gedung-gedungnya yang gedung bertingkat bisa ada 2 sampai 3 kantor. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini untuk perihal yang berwenang untuk menentukan formasi jabatan notaris pada daerah kabupaten atau kota dengan mempertimbangkan usulan dari organisasi, ketentuan mengenai formasi jabatan notaris dan penentuan kategori daerah diatur dalam Permenkum nomor 17 tahun 2025 yang baru baru tahun ini tentang formasi jabatan notaris. Nah, apa saja sih ketentuannya, yaitu berdasarkan kegiatan dunia usaha, jumlah penduduk, rata-rata jumlah akta yang dibuat. Lanjut Ibu Novia. Sebentar. Nah, ini untuk terkait perpindahan perpindahan notaris ya rekan-rekan sekalian. Perpindahan notaris. Ini untuk perpindahannya itu wajib wajib diberitahukan kepada menteri. Nah, syaratnya apa saja? Untuk dari kategori C ke B itu harus 3 tahun berturut-turut dan harus minimal 100 akte. Nah, sedangkan dari kategori daerah
C ke A itu minimal 4 tahun berturut-turut dan juga membayar PNBP untuk perpindahan. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini untuk kewajiban notaris jika pindah wilayah ya. Nah, harus jika pindah sebelumnya Ibu Novia. Nah, jika pindah wilayah, misalnya wilayahnya pindah wilayah dari Jawa Barat ke DKI, itu tetap melakukan pelantikan ulang ya. Nah, sedangkan jika masih pindah di satu wilayah itu seingat saya ya tidak melakukan pelantikan ulang, tapi tetap hanya melaporkan kepada menteri, lalu organisasi dan lain-lainnya. Ini bisa lihat di slide juga ya rekan-rekan. Nah, ini untuk perpindahan notaris karena pemekaran kabupaten atau kota, pemekaran wilayah mengakibatkan perubahan daerah kerja. Nah, jika ada pemekaran ini, biasanya harus mengikuti wilayah kerja yang tercantum. Biasanya harus mengikuti ya jika ada pemekaran. Misal saya ini di daerah saya di Kabupaten Cirebon, siapa tahu ada pemekaran menjadi Kabupaten Cirebon satu sama Kabupaten Cirebon Timur. Nah, kalau misalnya kantor saya beradanya di Kabupaten Cirebon Timur, itu berarti saya harus mengikuti wilayah kedudukan yang di Kabupaten Cirebon Timur. Oke, lanjut Ibu Novia. Nah, ini terkait cuti cuti notaris. Terkait cuti notaris. Nah, cuti notaris ini tentu kita sebagai notaris kita pasti memiliki cuti. Seperti pekerjaan lainnya, seperti PNS juga ada cuti juga. Nah, kita tetap mempunyai hak cuti yang dapat diambil setelah menjalankan jabatan selama 2 tahun. Nah, selama menjalankan cuti, notaris wajib menunjuk seorang notaris pengganti. Nah, ini hak cuti notaris dapat diambil setiap tahun atau sekaligus untuk beberapa tahun. Setiap pengambilan cuti paling lama 5 tahun. Sudah termasuk perpanjangannya. Selama masa jabatan notaris, jumlah waktu cuti keseluruhan paling lama 12 tahun. Ingat ya rekan-rekan sekalian, untuk pengajuan cuti bisa dapat diterima, bisa juga tidak, bisa juga ditolak. Lanjut Ibu Novia. Nah, dalam keadaan mendesak, suami atau istri atau keluarga saudara dalam garis lurus dapat mengajukan permohonan cuti kepada majelis pengawas. Nah, misalkan ada dalam keadaan mendesak nih. Nah, ini apa namanya keluarga kita bisa mengajukan permohonan cuti kepada majelis pengawas. Misalnya kita tiba-tiba sakit. Nah, surat keterangan izin cuti paling sedikit memuat nama notaris, tanggal mulai dan berakhirnya cuti, nama notaris pengganti siapa, disertai dokumen yang mendukung notaris pengganti tersebut, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, lalu ada tembusan surat izin cuti dari MPD ke Menteri, lalu ke MPP dan MPW. Itu terdapat pada pasal 29. Nah, sedangkan di pasal 30, Menteri berwenang untuk mengeluarkan sertifikat cuti. Sertifikat cuti memuat data pengambilan cuti. Data pengambilan cuti ini dicatat oleh Majelis Pengawas pada setiap permohonan cuti, dilampirkan sertifikat cuti. Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan duplikat sertifikat cuti atas sertifikat yang sudah tidak dapat digunakan atau hilang dengan permohonan notaris yang bersangkutan. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini notaris. Nah, kita lanjut ke masuk ke notaris pengganti ya rekan-rekan. Notaris pengganti. Nah, harus diingat ini ya, Pak, bakalan keluar apa itu notaris pengganti, apa itu pejabat sementara notaris, apa itu notaris. Nah, itu pasti keluar. Nah, ini notaris pengganti adalah seseorang yang untuk sementara diangkat sebagai notaris untuk menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan. Nah, ada juga syarat-syaratnya, yaitu WNI berijazah minimal sarjana hukum. Jadi kalau misalnya sarjana lain itu nggak bisa ya rekan-rekan sekalian. Nggak bisa. Nah, lalu telah bekerja paling sedikit 2 tahun berturut-turut menjadi karyawan notaris. Ketentuan berlaku bagi notaris mengenai sumpah jabatan. Nah, ini ketika menjadi notaris Apa temanku jadi pembicara. teman teman siapa itu ya. Nah, untuk menjadi notaris mengganti rekan-rekan tetap dilantik juga ya, dilantik di Kanwil biasanya. Oke, lanjut.
Ibu Novia. Sebentar rekan-rekan sekalian. Lanjut yang sebelumnya apa itu Bu Novia? Nah, ini untuk pejabat sementara notaris. Nah, pejabat sementara notaris adalah seorang untuk sementara menjabat sebagai notaris untuk menjalankan jabatan dari notaris yang meninggal dunia. Nah, ini harus diingat-ingat aja ya. Oh, apa itu notaris? Kalau notaris kan eh, berwenang untuk membuat akta otentik. Nah, terus notaris pengganti untuk notaris yang dalam melaksanakan jabatannya itu mengganti notaris yang lagi cuti. Nah, untuk pejabat sementara ini bagi notaris yang meninggal dunia. Oke, lanjut Ibu Novia. Nah, ini terkait honorarium. Nah, ini biasanya keluar loh rekan-rekan sekalian terkait honorarium. Diingat-ingat ya, honorarium. Nah, notaris berhak, nah kita itu berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya yang besarnya didasarkan pada nilai ekonomis, ada juga nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya. Nah, nilai ekonomis itu ditentukan dari objek setiap akta. Itu sampai dengan 100 juta atau ekuivalen gram emas ketika itu honorarium yang diterima paling besar 2,5%. Sedangkan di atas 100 juta sampai dengan 1 miliar itu 1,5%, sedangkan di atas 1 miliar itu 1%. Dan ada juga nilai sosiologisnya ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar 5 juta rupiah. Itu terdapat pada pasal 36 UU JN. Nah, jangan lupa ya bisa ditandain pasal 36 UU JN terkait honorarium. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini salah satu contoh pembuatan kopen dari asli surat-surat di bawah tangan yang berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana tulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkut atau copy collection. Nah, ini untuk yang lama ya rekan-rekan sekalian. Lalu ada juga untuk legalisir, contohnya. Seharusnya udah pada tahu ya untuk contoh legalisir. Oke, lanjut Ibu Novia. Nah, kita masuk ke akta. Nah, akta itu kan ada di akta notaris kan ada terbagi ada tiga yaitu awal akta atau kepala akta, badan akta, akhir akta atau penutup akta. Itu pada pasal 38 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4. Awal akta apa saja yaitu terkait judul, nomor akte, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun dan nama lengkap dan tempat kedudukan notaris. Sedangkan badan akta itu memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap, atau mereka yang diwakili, keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap, lalu isi akte yang memuat kehendaknya. Nah, lalu akhir akte memuat uraian tentang pembacaan akte, uraian tentang penandatangan akte dan tempat penandatangan atau adanya penerjemah akte jika ada. Lalu nama lengkap para saksi-saksi ya, para saksi-saksi, lalu uraian tentang tidak adanya perubahan atau renvoy ya yang terjadi dalam pembuatan akte. Oke, lanjut Ibu Novia. Nah, ini akta notasi ini ada terbagi atas dua. Ini diingat-ingat teman-teman bisa juga keluar. Oke, itu akta partit atau dan akta rilas. Akta partit ini atau akta pihak yaitu akta yang dibuat di hadapan notaris yang di hadapan notaris. Akta pihak merupakan akta yang berisikan mengenai apa saja yang terjadi berdasarkan keterangan diberikan oleh para penghadap kepada notaris dalam artian mereka menerangkan dan menceritakan kepada notaris agar keterangan atau perbuatan tersebut dinyatakan oleh notaris di dalam suatu akta notaris dan yang para penghadap menandatangani akta itu. Sedangkan akta rilas yaitu akta yang dibuat oleh notaris, akta yang dibuat atas dasar suatu peristiwa atau fakta yang dilihat dan disaksikan oleh notaris dikenal sebagai akta yang dibuat notaris. Pada akta rilas yang membuat akta diartikan sebagai pengamatan notaris pada suatu peristiwa atau fakta hukum, menyusun berita acara, membacakan dan menandatangani akta tersebut bersama para saksi, termasuk keterangannya adalah alasan mengapa para penghadap tidak menandatangani aktenya. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini untuk contoh awalan akta ya bisa dilihat rekan-rekan sekalian. Seharusnya bagi yang magang udah pada tahu untuk akte notaris yaitu ada pendirian perseroan terbatas untuk judul aktanya nih. Nah, terus PT apa, lalu nomor berapa. Nah, memuat
jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun, serta nama lengkap dan tempat kedudukan notaris. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini contoh untuk awalan akta bagi notaris pengganti ya rekan sekalian. Untuk cuti dari 6 bulan sampai 1 tahun notaris pengganti dikeluarkan oleh MPW, dan cuti di atas 1 tahun dikeluarkan oleh MPP. Nanti jangan sampai lupa juga ya, untuk cuti 6 bulan sampai 1 tahun SK-nya di MPW, berarti kalau kurang dari 6 bulan SK-nya dari MPD. Nah, untuk di atas 1 tahun ini SK-nya dari MPP ya. Tinggal diingat aja, 6 bulan ke atas sampai 1 tahun MPW, di bawah kurang dari 6 bulan MPD, di atas 1 tahun MPW. Nah, ini untuk notaris pengganti bedanya itu ada memuat tentang ini, bisa dilihat eh, hadir di hadapan saya Majelis Justeviano Atarsya Utomo, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Pengganti. Nah, ada tulisan notaris pengganti dari si Fulan. Nah, lalu dimasukkan juga surat keputusannya, keputusan pengawas daerahnya. Nah, dimasukkan nomor suratnya, nomor berapa, tanggal berapa. Nah, baru memuat dengan dihadiri oleh para saksi dan lainnya. Oke, lanjut Ibu Novia. Nah, ini untuk pejabat sementara notaris. Sedangkan untuk pejabat sementara notaris ditambahkan hadir di depan saya bla 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 selaku pejabat, ada tulisan selaku pejabat sementara notaris. Nah, sebelumnya berdasarkan, nah dimasukkan juga surat keputusan majelis pengawas daerahnya. Ini bisa dilihat ditunjuk sebagai notaris pengganti dari, nah ya, terus dimuat juga yang telah meninggal dunia, nah, sebagaimana tercatat dalam akta kematian nomor sekian. Nah, itu dimasukkan juga ke dalam awalan aktanya bagi menjadi yang pejabat sementara notaris. Oke, lanjut Ibu Novia. Nah, ini terkait badan akta pada pasal 38 UJN. Badan akta itu memuat apa saja? Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap atau orang yang mereka wakili. Lalu ada keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap, isi akta yang memuat kehendak dan keinginan para pihak yang berkepentingan, lalu nama lengkap, tempat tanggal lahir, serta pekerjaan jabatannya, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal. Nah, ini jika ada saksi pengenal ya rekan-rekan sekalian. Lalu masuk ke komparisi, premis, jika ada, lalu isi, lalu identitas saksi pengenal jika ada. Oke, lanjut Ibu Novia. Nah, kita masuk ke komparisi. Komparisi itu apa? Berasal dari bahasa Prancis, yaitu comparison, yang berarti tindakan menghadap dalam hukum di hadapan pejabat umum. Kata komparisi sebenarnya mengalami perluasan makna dan tidak sebatas menghadap saja, tapi menyangkut pula kecakapan bertindak. Nah, dan berwenang atau tidaknya dalam melakukan tindakan hukum mengenai apa yang dinyatakan dalam akte. Komparisi dalam akte ini memuat apa saja, yaitu nama lengkap, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatannya, kedudukannya, tempat tinggal para penghadap, nah lalu dasar kewenangan untuk bertindak oleh para penghadap tersebut. Nah, ini pola komparisinya itu penghadap bertindak ada untuk diri sendiri, ada juga bertindak untuk selaku kuasa, ada juga bertindak selaku wakil, ada juga bertindak dalam hal khusus. Hal khusus dalam artian bertindak dalam hal tertentu yang memerlukan bantuan orang atau pihak lain. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini untuk premis akte. Premis akte merupakan suatu keterangan atau pernyataan pendahuluan dari para pihak yang merupakan dasar atau alasan yang melatar belakangi dibuatnya suatu akte. Premis akte diletakkan sebelum masuk dalam suatu kesepakatan mengenai hak dan kewajiban para pihak yang selanjutnya diletakkan pada bagian isi akte. Nah, premis ini yaitu latar belakang atau alasan dibuatnya suatu akte. Premis merupakan penjelasan resmi dari notaris terhadap suatu akte, kenapa akte tersebut dibuat. Premis merupakan kesimpulan terhadap fakta-fakta yang disampaikan oleh penghadap kepada notaris sehingga para pihak membuat akte yang bersangkutan. Nah,
premis ini tidak harus ada pada setiap akta ya rekan-rekan sekalian. Beberapa ada juga tidak ada. Akan tetapi akta yang baik, nah yang baik memuat premis di dalamnya sehingga lebih gampang untuk dipahami. Ini contohnya bisa dilihat untuk para pengadap bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini terkait isi isi akte. Nah, isi akte ini merupakan bagian dari akte yang berisi keinginan atau kehendak dari para pihak. Nah, isi akte ini memuat yaitu klausa definisi. Nah, definisi bagian dari basic ketentuan umum atau pengertian umum dari keseluruhan substansi akte yang berisi antara lain definisi atau batasan-batasan yang mengenai istilah atau yang dimaksud dengan tindakan hukum tertentu yang ada atau tersebut dalam akte. Lalu ada juga klausa transaksinya. Bagian ini bersih terkait rincian objek yang diperjanjikan atau kesepakatan para pihak. Nah, memuat juga ada cara pembayaran juga, ada cara penyerahannya juga. Lalu ada juga klausa spesifik. Nah, bagian ini bersih ketentuan khusus dengan sifat kekhususan dari akta, misalnya perjanjian sewa menyewa nih, diuraikan mengenai penggunaan objek yang disewa, pemeliharaannya bagaimana, hal yang tidak dibolehkan, lalu ada force major-nya, dan lain-lain. Lalu ada juga klausa ketentuan umum. Bagian ini merupakan klausa yang umum dan ada pada tiap akte, seperti domisili hukum, tata cara penyelesaian sengketanya, pilihan hukumnya, pengalian perjanjiannya, dan lain-lain. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini terkait akhir akta ya. Seharusnya rekan-rekan udah pada tahu terkait akhir akta. Nah, ini demikian akta ini dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Gresik dan bla bla bla. Nah, bisa dilihat rekan-rekan sekalian, untuk akhir akta itu memuat tentang cara pembacaan akte, lalu memuat penandatangannya, lalu tempat penandatangannya atau jika ada penerjemah, lalu untuk para saksi-saksi juga harus lengkap juga. Nah, lalu diuraikan juga tentang jika ada perubahan dimasukkan, jika tidak ada perubahan tinggal ditulis juga dilangsungkan dengan tanpa perubahan. Nah, jika ada perubahan harus ditulis juga dilangsungkan dengan perubahan, berapa perubahan atau coretan. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini jika akte dibacakan sendiri oleh penghadap. Nah, di sebelumnya juga bisa dilihat ya, jika pada pasal 16 ayat 7 UJN, pembacaan akta ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf M tidak wajib. Nah, ini tidak wajib dilakukan jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutupan akhir akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi dan notaris. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dikecualikan terhadap pembacaan kepala akte, komparisi, penjelasan pokok akte secara singkat dan jelas serta penutupan akte. Nah, ini contohnya jika dibacakan sendiri oleh para penghadap, yaitu segera yang terakhir ya, segera setelah saya notaris membacakan awalan akte, menjelaskan pokok-pokok isi akte ini serta membacakan akhir akte kepada para penghadap dengan dihadiri saksi-saksi dan selanjutnya oleh karena penghadap meminta akta ini tidak dibacakan dan dijelaskan kepada para penghadap karena menurut keterangan para penghadap sebenarnya telah menerima draft akta ini dan telah membaca, mengetahui dan memahami serta sepakat dan menyetujui segala hal yang tertulis dalam akta ini. Nah, ini berarti dimasukin ya rekan-rekan sekalian ketika akta dibacakan sendiri oleh para penghadap. Oke, lanjut Ibu Novia. Nah, ini terkait pada akta notaris dituliskan dengan jelas dalam hubungan satu sama lain yang tidak terputus-putus dan tidak menggunakan singkatan. Ini terkait bagaimana tata tulis di akta notaris ya rekan-rekan sekalian. Nah, jangan sampai ada ruang dan celah kosong dalam akte terlalu digaris dengan jelas sebelum akte ditandatangani, kecuali untuk
akte yang dicetak dalam bentuk formulir berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan digaris adalah untuk menyatakan bahwa ruangan atau sela kosong dalam akte tidak digunakan lagi. Semua bilangan untuk menentukan banyak atau jumlahnya suatu yang disebut dalam akte. Penyebutan tanggal, bulan, tahun dinyatakan dengan huruf dan harus didahului dengan angka. Ketentuan menggaris akte pada ruang dan sela kosong sebelum akte ditandatangani tidak berlaku bagi surat kuasa yang belum menyebutkan nama penerima kuasa. Ini terdapat pada pasal 42 UJN. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini untuk penghadap. Nah, ini untuk penghadap harus memenuhi syarat. Apa saja sih syaratnya? Yaitu paling rendah berumur 18 tahun. Terus cakap melakukan perbuatan hukum. Ini biasanya juga ada juga pertanyaan terkait ini ya. Syarat-syarat penghadap apa saja? Nah, penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh dua orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenakan oleh dua penghadap lainnya. Pengenalan pengenalan dinyatakan secara tegas dalam akta. Nah, terdapat pada pasal 39. Prinsip mengenal penghadap oleh notaris yaitu yang pertama, kenal secara pribadi, tidak perlu bantuan orang lain atau dokumen lain. Kenal berdasarkan tanda pengenal tertulis yang diperkenalkan kepada notaris. Kenal karena diperkenalkan oleh dua orang saksi pengenal atau diperkenalkan oleh dua penghadap lainnya dikenal oleh notaris. Lanjut Ibu Novia. Nah, untuk saksi-saksi pemuat paling tidak dua orang saksi kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lainnya. Saksi harus memenuhi sama seperti sebelumnya, paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah, cakap melakukan perbuatan hukum, mengerti bahasa yang digunakan dalam akte, dapat mengumpulkan tanda tangan dan paraf, tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah. Nah, saksi harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepada notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada notaris oleh penghadap. Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akte. Itu dapat pada pasal 42. Oke, lanjut Ibu Novia. Nah, ini terkait bahasa akte ya rekan-rekan sekalian. Bahasa akte itu wajib bahasa Indonesia, tidak boleh disingkat-singkat. Nah, lalu apabila akte dibuat dalam bahasa asing, wajib diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan penerjemah resmi atau penerjemah tersumpah yang bersertifikat dan terdaftar. Ya, yang terdaftar atau menggunakan staf pada kedutaan besar negara asing jika tidak ada penerjemah tersumpah. Jika perbedaan penafsiran terhadap isi akta, maka yang digunakan adalah akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Itu ada pasal 43. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini pada pasal 44 terkait penandatanganan akte. Nah, segera setelah akte dibacakan, akte tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya dinyatakan secara tegas pada akhir akte. Akte yang dibuat dalam bahasa asing dan menggunakan penerjemah ditandatangani oleh penghadap, notaris, saksi, dan penerjemah resmi. Itu wajib juga harus ditandatangani oleh penerjemah jika akta tersebut dalam bahasa asing. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini terkait pada bagian tertentu, itu ada pada pasal 45. Jika penghadap mempunyai kepentingannya pada bagian tertentu dari akta, hanya bagian akta tertentu tersebut yang dibacakan kepadanya. Apabila bagian tertentu tersebut diterjemahkan atau dijelaskan, penghadap membubuhkan paraf dan tanda tangan pada bagian tersebut, pembacaan penerjemah atau penjelasan, dan penandatangannya dinyatakan secara tegas pada akhir akte. Nah, ini terkait pada pasal 46 terkait penolakan pendatangan akta berita acara. Apabila pada pembuatan pencatatan harta kekayaan atau berita acara mengenai suatu perbuatan atau peristiwa terdapat penghadap yang menolak membubuhkan tanda tangannya, tidak hadir pada penutupan akte, sedangkan penghadap belum menandatangani akta tersebut, maka tersebut harus dinyatakan dalam akte dan akta tersebut tetap merupakan akta otentik. Adanya penolakan penandatanganan harus dinyatakan dalam akte dengan mengemukakan alasannya. Jadi harus ada alasannya ya.
jika penolakan penandatanganan akte. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini terkait pelekatan surat dalam minuta akte. Ini biasanya untuk surat-surat kuasa ya, biasanya dimasukkan pada minuta akte sama lembaran tambahan sidik jari biasanya dimasukkan. Itu terdapat pada pasal 47. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini terkait perubahan isi akte atau renvoy. Nah, ini isi akte dilarang untuk diubah dengan diganti, ditambah, dicoret, disisipkan, dihapus, atau ditulis tindih. Nah, perubahan isi akte dengan diganti, ditambah, dicoret, disisipkan dapat dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diparaf. Nah, wajib diparaf atau diberi tanda pengesah lain oleh penghadap, saksi, dan notaris. Untuk renvoy wajib diparaf ya rekan-rekan sekalian. Nah, jika jika tidak, maka akta tersebut menjadi akta di bawah tangan dan tidak menjadi akta otentik lagi. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini untuk setiap perubahan atas akta pada pasal 49 dibuat di sisi kiri akta. Nah, itu yang kosong itu dijadiin tempat untuk perubahan. Sebagaimana rekan-rekan tahu, untuk perubahan untuk envoy di pada bagian kosong di bagian kiri. Nah, sedangkan di pasal 50, jika dalam akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, pencoretan dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi kiri akta. Ini biasa ditulis strip terus selalu di paraf. Oke, lanjut Ibu Novia. Nah, ini contoh renvoy. Contoh renvoy. Nah, ini contoh renvoynya uangnya dicoret, disahkan coretan 3 kata, 11 angka, 5 tanda baca dengan gantian 5 kata, 11 angka, 7 tanda baca. Nah, jangan sampai lupa, jangan disamakan renvoy notaril dengan PPAT, jangan disamakan. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini untuk perbaikan kesalahan tulis atau ketik notaris. Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akte yang telah ditandatangani. Pembetulan dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akte asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akte berita acara pembetulan. Salinan akte berita acara wajib disampaikan kepada para pihak. Pelanggaran terhadap ketentuan pembetulan akta mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris. Itu terdapat pada pasal 51 UJN. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini ada juga tentang larangan pembuatan akte bagi notaris. Nah, ini harus diingat juga ya rekan-rekan, larangan pembuatan akte untuk diri sendiri, istri atau suami, orang lain yang punya hubungan kekeluargaan dengan notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga serta menjadi pihak untuk diri sendiri maupun dalam satu kedudukan ataupun dengan perantara kuasa. Nah, itu terdapat pada pasal 52 UJN. Nah, ketentuan di atas tidak berlaku apabila orang tersebut di atas kecuali notaris sendiri menjadi penghadap dalam penjualan di muka umum sepanjang penjualan itu dapat dilakukan di hadapan notaris, persewaan umum atau pemborongan umum, menjadi anggota rapat yang misalnya dibuat oleh notaris, pelanggaran terhadap ketentuan berakibat akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan apabila akta itu ditandatangani oleh penghadap tanpa mengurangi kewajiban notaris yang membuat akta itu. Nah, untuk membayar biaya ganti rugi dan bunga kepada yang bersangkutan. Akta notaris tidak boleh memuat penetapan atau ketentuan yang memberikan sesuatu hak atau keuntungan bagi notaris, istri atau suami, lalu saksi, istri atau suami saksi, orang yang punya hubungan kekeluargaan dengan notaris ataupun saksi baik hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatas derajat maupun hubungan perkawinan sampai dengan derajat ketiga. Itu terdapat pada pasal 53 UUJN.
Lanjut Ibu Novia. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini terkait grosse akte. Nah, grosse akte itu apa? Nah, rekan-rekan seharusnya udah pada tahu ya, grosse akte itu salinan akte yang untuk pengakuan utang dengan kepala akta demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Itu dapat pada pasal 1 ayat angka 11 UJN. Nah, salinan akta ada apa? Salinan akta adalah salinan kata demi kata dari keseluruhan akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. Itu dapat pada pasal 1 angka 9 UJN. Sedangkan kutipan akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa diberikan sebagai kutipan. Notarisnya dapat memberikan atau memperlihatkan atau memberikan isi akte, grosse akte, salinan akte, atau kutipan akte kepada orang yang berkepentingan langsung pada akte. Nah, yang tidak berkepentingan jangan diberikan, kecuali ahli waris atau orang yang telah memperoleh hak, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, notaris yang melanggar ketentuan ini bisa dapat sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, maupun penelitian dengan tidak hormat. Lanjut Ibu Novia. Kita lanjut. Nah, notaris yang mengeluarkan grosse akte membuat catatan pada minuta akte mengenai penerimaan grosse akte dan tanggal pengeluaran dan catatan tersebut ditandatangani oleh notaris. Nah, grosse akte pengakuan utang dibuat di hadapan notaris adalah salin akte yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Grosse akte pada bagian kepalanya memuat frasa demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan pada bagian akhir atau penutup akte memuat frasa diberikan sebagai grosse pertama dengan menyebut nama orang yang memintanya dan untuk siapa grosse dikeluarkan serta tanggal pengeluarannya. Grosse akte kedua dasarnya hanya dapat diberikan kepada orang yang berkepentingan langsung pada akte, ahli waris atau orang memperoleh hak berdasarkan penetapan pengadilan. Nah, lalu untuk grosse akte, salinan kutipan akte atau pengesahan surat di bawah tangan notaris diletakkan pada akte yang disimpan dalam protokol notaris hanya dapat dikeluarkan oleh notaris yang membuatnya atau notaris pengganti atau pemegang protokol notaris yang sah. Lanjut Ibu Novia. Nah, kita masuk bagian protokol notaris. Protokol notaris itu apa? Yaitu kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, protokol notaris sendiri terdiri atas minuta akte, pembuatan daftar akte, repertorium, buku daftar akte di bawah tangan yang penandatangannya dilakukan di hadapan notaris atau akte di bawah tangan yang didaftar, buku daftar nama penghadap atau kleper, lalu buku daftar protes, lalu buku daftar wasiat, dan buku daftar lain yang harus disimpan oleh notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini terkait daftar akte, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan. Notaris membuat daftar akte, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan yang dibukukan dan daftar surat lainnya yang diwajibkan oleh UJN. Dalam daftar akte, notaris setiap hari mencatat semua akte yang dibuat olehnya atau di hadapannya baik dalam bentuk minuta maupun originali tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruangan ini tutup dengan garis tinta dengan mencantumkan nomor unit, nomor bulan, tanggal akte, sifat akte, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain. Akte yang dikeluarkan dalam bentuk original yang dibuat dalam rangkap 2 lebih pada saat yang sama dicatat dalam daftar dengan satu nomor. Setiap halaman dalam daftar diberi nomor unit dan diparaf oleh MPD, kecuali pada halaman pertama dan terakhir ditandatangani oleh MPD. Pada halaman sebelum halaman pertama dicantumkan keterangan tentang jumlah halaman daftar akte ditandatangani oleh MPD. Dalam daftar surat di bawah tangan yang disahkan dan daftar surat di bawah tangan dibuka, notaris setiap hari mencatat surat di bawah tangan yang disahkan atau dibukukan tanpa sela-sela kosong, sama seperti di atas juga ya rekan-rekan sekalian, itu terdapat pada pasal 58 UJN. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini rekan-rekan
Nah, tanggung jawab notaris atas akta dibuat ini yaitu berlaku seumur hidup. Ingat ya, berlaku seumur hidup. Mau kita sudah meninggal pun, terkadang jika ada bermasalah, nama kita pasti disebut juga. Oke, lanjut Ibu Novia. Nah, ini untuk pengambilan fotokopi minuta. Nah, untuk pengambilan fotokopi minuta atau pemanggilan notaris ini tidak bisa langsung rekan-rekan sekalian, wajib dipersetujui oleh Majelis Kehormatan Notaris. Nah, mereka berwenang untuk mengambil fotokopi minuta akta atau surat-surat dilakukan pada minuta akta atau protokol itu dalam penyimpanan notaris. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol yang berada dalam penyimpan notaris, pengambilan fotokopi minuta, akta, surat-surat di bawah berita acara penyerahan. Nah, jangan sesekali jika telah menjadi notaris, jika ada surat atau apa, eh, harus lapor ke Majelis Kehormatan Notaris ya. Lanjut, Ibu Novia. Nah, ini terkait putusan, kita skip saja, bisa dibaca nanti. Ini terkait putusan juga, perihal Majelis Kehormatan Notaris. Nah, kita masuk ke kewajiban notaris ya rekan-rekan. Nah, kewajiban notaris ini diatur dalam pasal 16 UU-JN, yaitu bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan akte. Nah, pada pasal satunya itu membuat akte dalam bentuk minuta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris. Kewajiban dalam ketentuan ini dimaksud untuk menjaga keautentikan suatu akte dalam menyimpan akte dalam bentuk aslinya. Sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan seperti grose, salinan akte atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkan dengan aslinya. Kewajiban menyimpan minuta akta ini tidak berlaku dalam hal notaris mengeluarkan akta in originali. Akta in originali meliputi itu akta pembayaran uang sewa, bunga, pensiun, akta penawar pembayaran tunai, akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga, akta kuasa, akta keterangan kepemilikan, akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, lanjut Ibu Novia. Nah, pada pasal 16 huruf C itu meletakkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta. Ini wajib ya meletakkan surat-surat yang berkaitan, nah, dan dokumen lembaran terpisah sidik jari pada minuta akta. Itu nanti bakalan dijahit. Nah, lalu kewajibannya itu mengeluarkan grose akta, salinan akta, kutipan akta. Lalu salah satu kewajibannya itu memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Kecuali ada alasan yang menolaknya. Yang dimaksud dengan alasan menolaknya ini apa? Alasan yang mengakibatkan notaris berpihak seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan notaris sendiri atau dengan suami atau istrinya. Salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang. Lalu kewajiban lainnya itu merahasiakan segala sesuatu mengenai akte yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan kecuali undang-undang menentukan lainnya. Kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini salah satu kewajibannya selanjutnya yaitu mencatat repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan. Ini wajib dicatat juga. Pencatatan dalam repertorium dilakukan pada hari pengiriman, hal penting untuk membuktikan bahwa kewajiban itu telah dilaksana. Ini bisa pelaporan bulanan ya untuk wasiat. Nah, lalu kewajibannya yaitu mempunyai cap. Ini diingat-ingat ya rekan-rekan pada pasal 16 ayat 1 huruf L ini, diingat-ingat juga terkait cap atau stempel notaris. Nah, yang memuat apa? Lambang negara atau Garuda ya. Dan pada ruang yang dilingkarnya ditulis nama jabatan dan tempat kedudukan. Jangan ditulis wilayah jabatannya, tapi harus ditulis wilayah kedudukannya yang bersangkutan. Nah, bentuk dan ukurannya itu diatur juga
oleh kementerian. Nah, bentuk ukurannya stempel atau cap notaris ini berbentuk lingkaran luar berdiameter 3,5 cm ya, dengan lingkaran dalam 2,5 cm dan jarak antara lingkar luar dan lingkar dalam 0,5 cm. Ada ruang pada lingkaran dalam memuat lambang negara Republik Indonesia. Ruang di antara lingkaran dan lingkaran dalam dituliskan nama, alamat lengkap atau nama lengkap dan gelar. Wajib gelar ya rekan-rekan ditulis, jabatan dan tempat kedudukan notaris yang bersangkutan. Nah, dan lalu untuk warnanya wajib berwarna merah. Lanjut Ibu Novia. Nah, kewajiban selanjutnya yaitu sebelumnya Ibu Novia yaitu membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri paling sedikit 2 orang saksi atau 4 orang saksi khusus. Nah, ini khusus untuk pembuatan akta wasiat ya untuk 4 saksi. Untuk 4 saksi. Nah, lalu bahwa notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi. Pembacaan akta tidak diwajib dilakukan jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Nah, jika tidak dibacakan wajib diparaf ya rekan-rekan sekalian. Lalu salah satu kewajiban notaris itu yaitu menerima magang calon notaris. Nah, jika rekan-rekan telah menjadi notaris, itu rekan-rekan juga bisa menerima magang, tapi ada syaratnya lain. Seingat saya itu minimal 3 tahun atau 2 tahun atau 5 tahun ya menjabat sebagai notaris dan memiliki minimal 100 akte. Dan juga salah satu kewajibannya ini juga kita wajib, seorang notaris ini wajib menerima protokol karena nanti ada surat pernyataan juga ya ketika pengangkatan. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini terkait formasi jabatan notaris. Formasi jabatan ini ditentukan pada daerah kabupaten atau kota dengan mempertimbangkan usul organisasi. Nah, itu sebelumnya sudah saya jelaskan pada pasal 21. Formasi jabatan notaris dan ketentuan daerah formasi jabatan notaris adalah penentuan jumlah notaris yang dibutuhkan pada suatu kabupaten atau kota. Oke, lanjut Ibu Novia. Nah, ini untuk formasi jabatan notaris yang pedomannya untuk kategori daerah ya. Sekarang itu udah dulu ada kategori D ya, kategori daerah D udah tidak ada. Sekarang hanya ada kategori daerah A, B, C. Nah, contohnya A yaitu ada DKI, Kota Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, Kota Makassar. Nah, lalu B juga Kabupaten Deli Serdang, Pekanbaru, Kota Batam, Palembang, dan lain-lain. Singkat saya ini udah banyak penambahan ya terakhir ya, seperti Karawang itu udah masuk A singkat saya, Kabupaten Karawang ini udah masuk A, lalu beberapa ada yang udah A juga, dan ada beberapa udah naik ke B seperti sebelumnya yang Kepulauan Seribu itu C, nah itu tahun ini naik jadi B. Yang di Banten itu, yang di Cilegon itu dari C naik jadi B juga tahun ini. Oke, lanjut Ibu Novia. Nah, ini terkait eh, perpindahan perpindahan notaris. Nah, ini sebelumnya sudah saya jelaskan ya terkait perpindahan notaris itu secara tertulis kepada menteri dengan syarat 3 tahun berturut-turut. Ini dari C ke B harus kita menjalankan jabatan kita 3 tahun berturut-turut dari C ke B, atau dari C ke A itu 4 tahun berturut-turut dengan ada juga syarat-syaratnya dari seperti apa namanya surat keterangan sehat dan lainnya, dan dilaporkan juga kepada Pengda, lalu kepada MPD, lalu kepada Menteri. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini secara pasca berlakunya Permen-Kumham, notaris dapat mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan notaris dari kategori C bisa melompat kategori A. Nah, ini melompat dari C ke A dengan syarat 4 tahun berturut-turut ya rekan-rekan sekalian.
kalau secara berjenjang telah melaksanakan tugas jabatan selama 3 tahun berturut-turut pada daerah atau kabupaten tertentu tempat kedudukan notaris. Nah, ini untuk permohonan akses perpindahan. Perpindahannya 200.000. Nah, untuk kategori A 100 juta, kategori B 50 juta. Nah, jika dari yang C 25 juta, jika dari C ke A melompat berarti bayarnya 150 juta. Lalu tetap dilakukan pelantikan dan penyumpahan. Ini biasanya kalau pindahnya itu beda wilayah ya, beda wilayah kerja. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini terkait pengawasan pembinaan notaris. Nah, pengawasan dan pembinaan notaris ini dilakukan oleh Menteri dengan membentuk majelis pengawas. Nah, itu ada pasal pada pasal 67 Junto ayat 2 UUJN. Nah, pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh majelis pengawas terhadap notaris. Nah, itu ada pada pasal 1 angka 4 Permenkumham nomor 24 tahun 2020 tentang susunan organisasi dan tata kerja, tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta anggaran majelis pengawasan notaris. Nah, ini pengawasan dan pembinaan notaris ini oleh Majelis Pengawas Notaris serta Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan untuk pengawasan dan pembinaan. Pembinaan dilakukan oleh MKN hanya sebatas pada kepentingan proses peradilan, penyidikan, penuntut umum, atau hakim untuk mengambil fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris. Nah, pada pasal 81 UJN, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan, pemberhentian anggota, susunan, lalu organisasi dan tata cara kerja anggaran serta tata cara pemeriksaan majelis pengawas diatur dengan peraturan menteri. Nah, ini bisa dilihat pengaturan menterinya terkait tata cara untuk pada majelis pengawas. Nah, lanjut Ibu Novia. Nah, ini untuk majelis pengawas daerah. Nah, majelis pengawas daerah dibentuk di kabupaten atau kota. Keanggotaan majelis pengawas daerah terdiri dari atas unsur notaris, ahli akademisi, dan pemerintahan jika pada suatu kota atau kabupaten itu jumlah notaris tidak sebanding dengan jumlah MPD-nya, dapat dibentuk majelis pengawas daerah gabungan untuk beberapa kabupaten atau kota. Ketua dan wakil ketua MPD dipilih dari dan oleh anggota masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota MPD adalah 3 tahun dan dapat diangkat kembali. MPD dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih ditunjuk dalam rapat majelis pengawas daerah. Itu ada pada pasal 69 UUJN. Nah, lalu MPD dibentuk oleh kepala kanwil ya, atas nama menteri dan berkedudukan di ibu kota atau kabupaten atau kota. Pembentukan MPD dilakukan jika di kabupaten atau kota telah diangkat paling sedikit 12 orang notaris. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini alur pemeriksaan oleh MPD ya. Nah, jika terdapat laporan diajukan oleh pihak yang dirugikan atau dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris disampaikan kepada MPD secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila laporan disampaikan melalui MPW atau MPP, maka MPW atau MPP meneruskan kepada MPD. Laporan dapat juga berasal dari majelis pengawas pada jenjang masing-masing berdasarkan hasil pemeriksaan berkala, proses hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan tingkat peradilan atau fakta hukum lainnya. Lalu selanjutnya ada setelah laporan tersebut lanjut pengadministrasian laporan. Nah, laporan diterima dan dicatat oleh sekretaris majelis pengawas. Pencatatan laporan meliputi identitas pelapor dan terlapor, surat laporan disampaikan kepada ketua MPD, lalu bukti-bukti atau dokumennya juga. Lalu dilanjutlah rapat gelar perkara. Nah, sebelum sidang pemeriksaannya dilakukan, Ketua MPN mengadakan rapat gelar perkara yang dihadiri oleh majelis pengawas. Rapat gelar perkara diselenggarakan untuk mendengar dudukan perkara dan penyampaian pendapat hukum dilakukan secara musyawarah. Setelah rapat gelar perkara dilaksanakan, majelis pengawas menentukan hari
hari dan tanggal sidang pemeriksaan pelapor dan terlapor. Lalu dibentuklah ketika telah menentukannya dibentuklah pembentukan majelis pemeriksa, yaitu pembentukan majelis pemeriksa dilakukan paling lama 14 hari. Paling lama 14 hari terhitung pengaduan laporan masyarakat kepada MPD. MPD diterima dan dari register. Masing-masing majelis pemeriksa terdiri dari 3 unsur ya, pemerintah, notaris, dan akademisi. Lalu rapat gelar perkara bersifat tertutup untuk umum, dimulai paling lama 7 hari sejak majelis pemeriksaan ditetapkan. MPD menyelesaikan dengan menyampaikan hasil paling lama 30 hari terhitung sejak laporan dicatat di buku register perkara. Nah, lalu dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan rekomendasi hasil pemeriksaan ketua dan majelis pemeriksa serta dilaporkan kepada ketua majelis pengawas daerah. Nah, ini terkait alur pemeriksaannya itu meliputi yang pertama kehadiran pelapor dan terlapor, pembacaan laporan dan keterangan pelapor serta pembelaan diri. Nah, kita bisa membela diri nanti. Lanjut, Ibu Novia. Nah, ini untuk alur yang MPP. Nah, setelah adanya banding, ini untuk pusat ya singkat saya, Majelis Pengawasan Pusat. Iya. Oh iya, ini untuk pusat ya. Oleh MPP. Jika adanya banding, banding dinyatakan paling lama 7 hari. Putusan dituangkan terhitung dibacakan sejak yang dalam pernyataan banding secara tertulis. Nah, pembanding wajib menyampaikan memori banding kepada MPW. MPW dulu ya, Majelis Pengawas Wilayah dulu paling lama 14 hari terhitung sejak banding dinyatakan. Memori banding disampaikan ke MPW kepada terbanding paling lama 7 hari terhitung sejak memori banding diterima. Terbanding dapat menyampaikan kontra memori banding paling lama 14 hari terhitung sejak memori banding diterima. Lalu lanjut usulan sanksi ketika pemeriksaan pada pengurus yang majelis pengawas pusat ya. Adanya hasil usulan sanksi dari majelis pengawas wilayah kepada majelis pengawas pusat. Lalu lanjut pengadministrasian laporan permohonan banding atas usulan sanksi dari MPW diterima dan dicatat oleh Sekretaris Majelis Pengawas dalam register perkara. Lalu lanjut pembentukan majelis pemeriksa dalam paling lama dilakukan 14 hari. Lalu dilakukan pemanggilan, pembanding dan terbanding. Lalu pemeriksaan dilakukan secara tertutup. Nah, hasil pemeriksaannya menguatkan putusan MPW atau mengubah atau membatalkan putusan MPW dan mengeluarkan putusannya. Lalu ada juga usulan pemberhentian dengan tidak hormat kepada menteri untuk diterbitkan surat keputusan pemberhentiannya. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini terkait pengangkatan majelis pengawas notaris. Nah, sebelum melaksanakan wewenang dan tugas sebagai MPN, setiap anggota MPN harus dilantik dan mengucapkan sumpah janji jabatan di hadapan pejabat yang berwenang. MPP diangkat oleh menteri, MPW diangkat oleh dirjen atas nama menteri, MPD diangkat oleh kepala kantor Kanwil atas nama menteri. Nah, ini sumpah janjinya rekan-rekan. Lanjut Ibu Novia. Nah, nah ini yang untuk alur pemeriksaan MPW ya rekan-rekan. Alur pemeriksaan MPW yaitu yang sebelumnya harus ada rekomendasi. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan oleh MPD, nah nanti jika ada rekomendasi maka diberikan kepada NPW. Nah, lalu pengadministrasian laporan, rekomendasi diterima dan dicatat oleh Sekretaris Majelis Pengawas dalam register perkara. Lalu dibentuklah majelis pemeriksa. Pembentukan ini dalam paling lama 14 hari terhitung sejak hasil rekomendasi pemeriksaan MPD kepada MPW. Majelis pemeriksa terdiri dari 3 orang masing-masing dari unsur pemerintah, notaris, dan akademisi. Nah, lalu dilakukan pemanggilan. Pemanggilan dilakukan dengan surat tercatat oleh Sekretaris Majelis Pengawas paling lambat 5 hari sebelum sidang pemeriksaan. Apabila terlapor tidak hadir, setelah dipanggil secara sah dan patut dilakukan pemanggilan kedua. Dan apabila tetap tidak hadir, maka pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran terlapor. Itu bersifat tertutup juga.
paling lama 7 hari sejak majelis pemeriksaan ditetapkan. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini untuk alur pemeriksaan majelis kehormatan ya, kehormatan notaris wilayah. Nah, permohonan mengenai persetujuan pengambilan. Nah, ini untuk uh, ingat lagi rekan-rekan perbedaan antara Dewan Kehormatan, Majelis Kehormatan. Kalau Dewan Kehormatan ini terkait dengan kode etik. Nah, sedangkan MKN atau Majelis Kehormatan ini terkait apabila kita udah tersandung dalam hukum ya, dalam penyidikan atau pada pengadilan. Nah, bagaimana sih untuk alur pemeriksaannya? Nah, permohonan mengenai persetujuan pengambilan minuta akta atau protokol notaris dan pemanggilan notaris oleh pihak penyidik atau penuntut umum wajib diajukan kepada MKNW sesuai dengan wilayah kerja notaris yang secara bersangkutan disampaikan secara tertulis. Nah, jangan sesekali langsung misal dipanggil penyidik, jangan sesekali langsung dipanggil. Lebih baik harus diberitahukan, bukan lebih baik ya, harus diberitahukan kepada MKNW. Nah, lalu MKNW membentuk majelis pemeriksa yang beranggotakan 3 orang. Setiap unsur anggota eh, terdiri dari setiap unsur anggota MKNW paling lambat 5 hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima. Majelis pemeriksa wajib menolak untuk memeriksa notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke bawah atau ke atas tanpa pembatasan derajat serta dalam garis ke samping dengan derajat ketiga. Nah, lalu dilakukan pemanggilan terhadap notaris paling lambat 5 hari sebelum pemeriksaan dilakukan melalui surat yang ditandatangani oleh ketua MKNW atau jika dalam keadaan mendesak dapat dilakukan melalui faksimile atau surat elektronik yang segera disusul dengan surat pemanggilan. Nah, notaris wajib hadir memenuhi panggilan majelis pemeriksa dan tidak boleh diwakilkan. Nah, apabila tidak hadir secara sah dan patut sebanyak 2 kali berturut-turut, maka dapat mengambil keputusan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini terkait Majelis Kehormatan Pusat. Ini juga Majelis Kehormatan Pusat yang terkait yang ini bisa dilihat rekan-rekan sekalian. Nah, ini terkait yang terakhir terkait organisasi notaris. Nah, ini pada pasal 83. Nah, notaris bagaimana kita ketahui bahwasannya notaris itu berhimpun dalam satu wadah organisasi secara tunggal. Wadah organisasi notaris ini yaitu Ikatan Notaris Indonesia. Tidak ada selain Ikatan Notaris Indonesia. Organisasi notaris merupakan satu-satunya wadah profesi yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi notaris. Nah, ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata cara kerja, dan susunan organisasi ditetapkan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga organisasi notaris. Itu dapat pada pasal 82 UUJN. Nah, sedangkan organisasi notaris ini menetapkan dan menegakkan kode etik notaris. Organisasi notaris memiliki buku daftar anggota dan selanjutnya disampaikan kepada menteri dan majelis pengawas. Lanjut Ibu Novia. Ini terkait putusan-putusan terdahulu ya rekan-rekan sekalian. Nah, ini ini yang terkait. Nah, UUJN apa perbedaan sih antara UUJN dan kode etik? Nah, UUJN ini pedoman pelaksanaan tugas kita, tugas jabatan kita, adanya pengawasan, pembinaan, adanya majelis pengawas pusat, majelis pengawas wilayah, majelis pengawas daerah, majelis kehormatan pusat, majelis kehormatan wilayah. Lalu sedangkan kode etik. Nah, kode etik ini memuat tentang pedoman perilaku atau moral dalam pelaksanaan tugas jabatan. Lalu adanya pengawasan pembinaan oleh Dewan Kehormatan, Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Wilayah, Dewan Kehormatan Daerah. Dengan sanksinya organisator. Lanjut Ibu Novia. Oh, telah berakhir ya Ibu Novia, saya kembalikan kepada Ibu Novia.
Baik, terima kasih atas penjelasannya yang sangat informatif. Tidak terasa sudah sekitar hampir 2 jam menjelaskan mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris. Nah, dalam pertemuan kedua kali ini mohon dicatat untuk soal-soal yang kemarin sudah keluar dalam ujian kode etik dan kemungkinan akan keluar juga insya Allah pada akhir Oktober ini. Yang pertama mengenai Mohon pasal dicatat 3, ya rekan-rekan sekalian. ya, Pelan-pelan Ibu Novia ininya, oke. biar bisa dicatat. Oke, yang pertama mengenai syarat pengangkatan notaris ada di pasal 3. Kemudian notaris berhenti menjabat. Itu kan ada 3 ya, 3 karena diberhentikan dengan hormat, diberhentikan dengan tidak hormat, kemudian pemberhentian sementara itu ada di pasal 8, 12, dan pasal 9. Kemudian terkait kewenangan notaris dalam membuat akta itu ada di pasal 15. Kemudian sedikit tentang war making dan legalisasi perbedaannya. Kemudian tempat kedudukan notaris, kemudian wilayah jabatan itu ada di pasal 18. Kemudian cuti notaris harus kemana sih kalau 6 bulan, 3 bulan, 9 bulan, 12 bulan itu ada di pasal 27. Kemudian mengenai notaris pengganti, pejabat sementara notaris, itu ada di pasal 33. Kemudian kewajiban pembacaan akta, bahwa akta itu wajib dibacakan di hadapan para pihak, itu ada di pasal 45. Kemudian kenapa sih klien menolak untuk penandatanganan akta gitu? Kenapa? Itu ada di pasal 46. Kemudian terkait renvoy ada di pasal 48. Cara renvoy seperti apa? Oke, adakah yang ingin bertanya? Silakan bertanya di kolom chat. Oke, apabila tidak ada, alhamdulillah kita sudah selesai untuk bimbingan belajar ujian kode etik ini. Masih ada hari terakhir yaitu besok Sabtu pukul 2 siang. Terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber Bapak Zaki Ananda Putra SMKN yang telah menjadi narasumber pada hari ini. Semoga rekan-rekan diberikan kelancaran, kemudahan, dan penjelasan tadi semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa besok, hari terakhir. Besok ada latihan soal dan tips and trik UKEN. Jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.